Halo Bu Caritas Fibriani serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil dari ide proyek kami yang kami sebut dengan Siput. Sebelum kami lanjut lebih dalam presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan yang pertama, saya sendiri, Josephin Catherine Margaret dengan NIM 68 2020 001, dengan teman saya Joseph Alrianto dengan NIM 68 2020 002, Rizky Lanjurita dengan NIM 68 2020 028, dan yang terakhir Neonatal Mars Parera dengan NIM 68 2020 040. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan kami membuat ide proyek Siput ini. Setelah kami analisa, Tokopedia merupakan sebuah toko sembako yang hingga saat ini dalam pencatatan keuangannya, baik pemasukan maupun pengeluarannya masih menggunakan manual atau secara pembukuan. Pencatatan keuangan secara manual seperti ini, seperti yang kita tahu, sangatlah rawan dan riskan untuk hilang. Bahkan terkadang adanya berkas-berkas yang menumpuk hingga data-datanya hilang. Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang tersebut, kami membuat sebuah sistem untuk dapat membantu pencatatan keuangan yang ada di Tokopedia. Maka sistem ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan pada laporan surat pajak tahun nantinya. Oke, selanjutnya, sehingga kami membuat ide proyek yang kami sebut sebagai SIPUT atau kepanjangannya Sistem Informasi Penjualan Tokopedia, yang dimana di dalamnya kami akan mencatatkan ada catatan transaksi penjualan, transaksi pembelian, inventory, ada juga kita akan bisa melihat laporan-laporan serta supplier yang ada di dalam Tokopedia ini. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu awal yang ada di aplikasi Siput. Jadi ada 5, ada halaman awal, halaman login, halaman register, menu utama, dan juga menu upside. Kita akan lihat satu persatu. Jadi pada saat Anda klik aplikasi Siput, maka Anda akan diarahkan menuju ke halaman utama atau halaman awal, di mana halaman awal ini adalah introduction dari aplikasi Siput tersebut. Lalu setelah itu Anda akan diarahkan untuk menuju halaman login, di mana pada halaman login ini Anda diminta untuk mengisi baik username ataukah email ataukah handphone number seperti itu. Lalu Anda juga diminta untuk memasukkan password. Nah, jika Anda tidak mempunyai akun, maka Anda akan diarahkan untuk menuju ke sign up untuk registrasi akun terlebih dahulu. Nah, pada halaman registrasi ini Anda diminta untuk memasukkan email atau nomor HP, lalu ada nama lengkap, lalu ada username dan juga password. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan registrasi. Nah, jika registrasi sudah berhasil, maka Anda akan langsung masuk ke menu utama. Ada 4 menu utama, yakni ada menu transaksi, inventory, laporan keuangan, dan juga supplier. Lalu untuk menunjang efektivitas dan aksesibilitas, maka kami menciptakan menu upside bar menu, di mana jika Anda ingin pergi ke menu yang lain tanpa harus pergi ke menu utama, jadi Anda bisa memanfaatkan menu upside bar ini dengan cara swipe ke bawah, lalu Anda bisa memilih menu utama apa yang akan Anda inginkan, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi, di mana transaksi ini adalah salah satu dari 4 menu utama tadi. Nah, tadi kan ada 4 menu utama, ada transaksi, ada inventory, ada laporan, terus ada supplier, seperti itu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk transaksi. Transaksi dibedakan menjadi 2, yakni transaksi penjualan dan juga transaksi pembelian, di mana pada transaksi penjualan akan dikelola penjualan yang dilakukan nantinya dengan penyortiran berdasarkan harian, bulanan, juga tahunan. Lalu pada transaksi pembelian pada menu ini akan dikelola pembelian yang ada dengan penyortiran berdasarkan harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai transaksi penjualan. Jadi pada menu ini akan dikelola transaksi penjualan yang disortir berdasarkan harian,
bulanan, dan juga tahunan. Di mana output yang akan didapatkan oleh pengguna adalah dengan mengetahui total penjualan berdasarkan penyortiran yang telah dipilih. Nah, setelah kita tadi masuk ke menu transaksi, maka Anda akan dihadapkan dengan UI seperti ini. Nah, jadi Anda akan disuruh memilih untuk transaksi penjualan ataukah transaksi pembelian. Nah, pada kali ini kita akan memilih transaksi penjualan. Nah, eh, telah disebutkan sebelumnya ada 3 jenis penyortiran, yakni berdasarkan harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk transaksi penjualan berdasarkan penyortiran harian. Nah, kalau penyortirannya berdasarkan harian, berarti filter by-nya ini kita isi dengan harian, seperti itu. Lalu kita juga diminta untuk menginputkan tanggal berapa yang kita inginkan. Jadi di sini saya menginputkan tanggal 1 April 2023. Nah, lalu secara otomatis nanti sistem akan memberitahukan kepada kita uh, seperti berikut. Jadi ada kuantitas atau jumlah barang yang terjual, lalu ada nama barangnya, lalu ada harga satuannya dan juga total. Seperti itu. Nah, dari total jumlah daripada total ini nanti akan masuk ke total penjualan. Nah, pada penyortiran berdasarkan harian ini, Anda dapat melakukan tambahkan atau insert data, ataupun juga Anda dapat melakukan edit data. Seperti itu, jika ada data yang dirasa kurang pas, maka Anda dapat melakukan edit. Lalu kita berikutnya akan melihat penyortiran berdasarkan bulanan. Jadi, jika penyortirannya berdasarkan bulanan, maka filter by-nya adalah bulanan. Kita pilih yang bulanan di sini. Lalu, kita juga diminta untuk memasukkan bulan yang nantinya akan ditampilkan oleh output. Nah, di sini saya memasukkan bulan April. Nah, secara otomatis nanti outputnya akan menghasilkan tanggal, di mana tanggal ini adalah tanggal yang melakukan transaksi penjualan. Jadi di sini ada tanggal 1 April sampai dengan 8 April. Nah, total transaksi, di mana total transaksi ini adalah rekapan atau jumlah total transaksi penjualan pada tanggal ini. Seperti itu. Jadi pada tanggal 1 April itu total transaksi penjualannya adalah 4.500.000. Nah, dari seluruh total transaksi ini jika dijumlahkan nanti akan diketahui atau ditaruh di total penjualan yang ada di sini. Jadi total penjualan ini adalah jumlah kumulatif daripada total transaksi yang ada ini. Nah, uh, pada transaksi penjualan dengan penyortiran berdasarkan bulanan ini, kami tidak uh, melakukan edit ataupun juga insert data karena ini adalah hasil kumulatif dari penyortiran berdasarkan harian. Seperti itu. Jadi ini adalah dari harian-harian tadi dijadikan satu informasinya. Nah, per harinya itu ditampilkan di bulanan ini, seperti itu. Berikutnya berdasarkan tahunan. Jadi kalau berdasarkan tahunan, maka filter by-nya di sini adalah tahunan. Nah, lalu jika sebelumnya kita memasukkan tanggal, memasukkan bulan, nah karena ini berdasarkan tahunan, maka kita diminta untuk mengisi tahunnya. Nah, tahunnya itu kita di sini memakai tahun 2023. Nah, sama seperti yang bulanan, jika bulanan itu adalah hasil rekap dari harian, maka tahunan ini adalah hasil rekap dari bulanan. Nah, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang melakukan transaksi penjualan. Jadi, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, mereka melakukan transaksi penjualan dengan total transaksinya seperti berikut per bulannya. Jadi untuk Januari ada 10 juta, Februari 20 juta dan seterusnya.
Lalu pada total transaksi ini jika seluruhnya ini dijumlah akan menghasilkan 300 juta yang akan diketahui pada total penjualan ini. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi pembelian. Jadi pada transaksi pembelian ini akan dikelola transaksi pembelian yang disortir berdasarkan harian, bulanan, dan juga tahunan, di mana output yang akan didapatkan oleh pengguna adalah dengan mengetahui jumlah biaya nota yang masih dalam status kredit, jumlah biaya nota yang sudah lunas, dan juga total transaksi pembelian. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi pada saat kita masuk ke menu transaksi, kita akan dihadapkan kepada dua pilihan, yakni apakah kita akan memilih transaksi penjualan ataukah kita memilih transaksi pembelian. Nah, pada kali ini kita akan memilih transaksi pembelian. Nah, pertama kita akan melihat penyortiran berdasarkan harian. Nah, karena di sini kita berdasarkan harian atau penyortirannya kita lakukan secara harian, maka filter by-nya kita pilih berdasarkan harian ini. Lalu, setelah itu kita diminta untuk menginputkan tanggalnya, mau tanggal berapa. Di sini saya masukkan tanggal 1 April 2023. Nah, nanti secara otomatis sistem akan menghasilkan output sebagai berikut, yakni kuantitas ya atau jumlah barang yang dibeli itu apa saja. Nah, di sini kuantitasnya itu ada ini. Lalu nama barang yang dibeli itu ada apa aja? Ini. Lalu nama suppliernya dari siapa? Ini. Lalu harga barangnya? Ini. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah statusnya. Apakah status daripada pembelian itu sudah lunas atau masih kredit? Nah, kalau sudah lunas, maka statusnya adalah L, lunas. Tapi kalau masih kredit, maka statusnya adalah K, kredit. Nah, karena ini sudah lunas semua, maka di sini diberitahukan bahwa total nota lunas adalah 2.500.000. Jadi kalau misal ini dijumlah semua, itu hasilnya 2.500.000. Nah, total nota yang kreditnya 0 karena di sini tidak ada yang dalam status kredit, semuanya sudah lunas. Sedangkan total pembelian adalah jumlah dari total nota yang lunas ditambah dengan total nota kredit. Nah, berikutnya kita lihat penyortiran berdasarkan bulanan. Nah, karena berdasarkan bulanan, maka filter by-nya adalah bulanan. Lalu, kita memilih bulan apa yang akan kita lihat. Nah, di sini kita memilih bulan April. Nah, nanti sistem akan secara otomatis memberikan output kepada kita berupa tanggal. Tanggal ini adalah tanggal dilakukan transaksi pembelian. Jadi pada tanggal 1 April itu dilakukan transaksi pembelian sebanyak 2.500.000 dengan statusnya adalah lunas dan begitupun seterusnya. Nah, jumlah daripada total transaksi lunas ini akan dapat dilihat pada total nota lunas ini. Nah, kalau sedangkan total transaksi kredit ini jika dijumlahkan akan dilihat nantinya pada total nota kredit ini. Tapi karena total kredit ini 0 ya, total ini kredit 0 karena total transaksi kreditnya itu juga kosong seperti itu. Nah, total pembelian sama seperti sebelumnya dia adalah jumlah dari total nota yang lunas ditambahkan dengan total nota kredit. Jadi 15.500.000 ditambah 0 adalah 15.500.000. Berikutnya kita lihat penyortiran berdasarkan tahunan. Jadi filter by-nya di sini adalah tahunan. Nah, tahunnya sekarang kita pilih. Tahunnya di sini saya pilih 2023. Nah, nanti sistem akan secara otomatis memberikan output ke kita
bulan-bulan apa saja yang melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini ada bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, dari bulan Januari sampai Desember, kita lihat di sini bahwa mereka sudah lunas semuanya, tidak ada yang kredit. Nah, eee, total transaksi lunas ini jika dijumlahkan semuanya, nanti akan masuk ke total nota lunas. Nah, total nota kredit sama seperti sebelumnya adalah jumlah dari total transaksi kredit ini. Nah, karena total transaksi kredit ini kosong, maka total nota kreditnya pun di sini kosong. Nah, berikutnya adalah total pembelian. Jadi, total pembelian ini adalah total nota lunas ditambahkan dengan total nota kredit. Jadi 50.900.000 ditambahkan dengan 0 adalah 50.900.000. Atau dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023 total pembelian yang dilakukan adalah 50.900.000 dengan rincian nota yang sudah lunas itu 50.900.000 dan nota yang masih dalam status kredit itu 0. Sebagai seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu menu di dalam Siput, yaitu inventory, di mana di dalam inventory ini akan ada dua pilihan atau bagian di dalamnya. Yang pertama, ada stok barang datang dan stok barang habis. Pada menu ini, pengguna dapat mengakses stok-stok barang yang ada atau penyimpanan barang dari gudang. Pada bagian inventory ini dibagi menjadi dua menu, yaitu menu stok barang datang, di mana nantinya bila ada barang datang, akan didata langsung dalam aplikasi. Untuk stok penyimpanan, dan stok barang habis itu untuk pendataan barang apa saja yang perlu kita stok kembali atau dipesan kembali. Selanjutnya, saya pertama akan menjelaskan UI halaman awal daripada menu inventory. Bisa dilihat bila ketika pertama kali kita mengeklik atau memilih menu inventory, akan menampilkan halaman seperti ini yang ada pilihan stok barang datang dan stok barang habis. Kita dapat memilih bagian yang kita perlukan. Selanjutnya, bagian pertama yang akan saya jelaskan pada bagian stok barang datang. Kita bisa mengeklik pada bagian stok barang datang, lalu kita bisa melihat di dalam halaman awal stok barang datang, di mana kita perlu masukkan nama barang serta tanggal masuk barang untuk memeriksa barang apa yang perlu kita butuhkan atau yang perlu kita lihat. Nah, bila kita bisa melihat pada bagian bawah, kita bisa menambahkan juga tambah data. Kalau misalnya sebelumnya ada barang yang memang belum ada di dalam database-nya, atau kita perlu mengklik edit. Kalau misalnya di dalam data yang sudah ada, kita mau menambahkan atau mengubah bagian data-data dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kalau misalnya kita sudah memfilter atau memasukkan nama barang atau tanggal masuk barang. Kita bisa melihat di dalamnya ketika kita sudah memfilter, kita bisa melihat jenis barang, nama barang, harga jual, jumlah barang, nama supplier, serta tanggal kadaluarsa. Bisa kita lihat dalam contoh, kita sudah masukkan nama barang Indomie dengan tanggal masuk barang 15/10/23. Karena di dalam itu belum dijelaskan Indomie apa, sehingga bisa menampilkan data-data yang terkait dengan Indomie. Kita bisa melihat di dalam data tersebut ada Indomie goreng dan Indomie kuah. Dan ketika kita bisa menemukan ada jumlah-jumlah barangnya, lalu kita bisa mengecek juga di bawahnya akan ada tertera total barang datang, keseluruhan semua total barang datang dalam nama barang Indomie. Bila kita lihat di dalam Indomie goreng dan Indomie kuah masing-masing memiliki jumlah barang yang 1.500 pieces, sehingga total barang datang di bawah ada 3.000. Kita juga bisa menambahkan data bila di dalam Indomie ini masih ada kurang, misal ada Indomie kari gitu, dan di dalam data ini masih belum tertera, sehingga kita bisa menambahkan data. Lalu kalau misalnya kita sudah ada data ini Indomie goreng, bila kita mau ngedit harga jual atau jumlah barangnya, kita bisa mengeklik pada bagian edit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian ketika kita menambahkan barang-barang yang sebelumnya tidak ada. Berikut adalah UI dari mana menambahkan data pada stok barang datang, di mana kita perlu memasukkan tanggal masuk barang, jenis barang, nama barang, harga jual, jumlah barang, nama supplier, hingga tanggal kadaluarsa. Bila kita sudah selesai, kita bisa mengeklik pada tombol selesai dan
otomatis akan langsung tersimpan pada database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian ketika kita mengedit data yang sudah ada atau mengubah data pada stok barang datang yang sudah ada. Kita bisa memilih bagian edit, lalu otomatis kita bisa memilih bagian apa yang akan kita edit. Kita mau mengedit bagian harga barang yang awalnya 2.500 kita mengubah di 2.300. Kalau sudah selesai, kita bisa mengklik pada bagian tombol selesai, otomatis itu akan tersimpan dan mengubah data di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian stok barang habis. Bila kita sudah selesai, kita bisa balik ke UI awal dan kita bisa mengeklik pada bagian stok barang habis. Berikut adalah kalau kita bisa melihat di bagian kiri adalah halaman awal stok barang habis. Di mana ketika kita sebelumnya perlu masukkan jenis barang untuk mengecek barang-barang yang ingin kita stok atau ingin kita cek kembali apakah stok itu habis atau tidak. Namun di dalam stok barang habis ini kita tidak bisa mengedit data atau menambahkan data. Karena di dalam stok barang habis ini otomatis ketika kita transaksi dalam kasir, bila di kasir sudah habis, otomatis akan mengubah sendiri dalam stok barang habis. Bila habis, itu akan otomatis masuk dalam stok barang habis. Kita bisa melihat di bagian kanan, halaman stok barang habis ketika kita sudah difilter. Ketika dalam contoh ini kita sudah masukkan jenis barangnya mie instan, lalu secara otomatis akan muncul instan apa saja yang habis. Contoh, di dalam contoh tersebut ada Indomie kuah, sari misi 2, sedap goreng. Itu stok-stok barang habis terkait dengan mie instan. Bila kita sudah melihat, barang apa yang perlu kita stok, kita bisa kembali atau klik back untuk kembali ke halaman atau UI awal. Baik, selanjutnya untuk laporan keuangan itu akan terdapat dua, yaitu laporan keuangan berdasarkan pengeluaran dan pemasukan. Untuk pengeluaran sendiri, pada menu ini akan dikelola laporan keuangan untuk berdasarkan bulan dan tahun, serta kalau bagian pendapatan itu terbagi menjadi pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Kalau pendapatan kotor hanya dapat dilihat per bulannya saja, dan jika pendapatan bersih akan dilihat berdasarkan bulanan maupun tahunan. Berikut menu utama bagian laporan keuangan, di mana langsung terdapat dua pilihan yang bisa dipilih oleh user, yaitu bagian pengeluaran dan pendapatan. Untuk laporan pengeluaran, pada menu ini laporan pengeluaran dari toko budidaya dapat dilihat berdasarkan harian, bulanan, dan tahunan, di mana output yang dapat dilihat oleh user adalah seluruh rincian dan totalan bentuk pengeluaran, yaitu baik dari stok barang, pembayaran gaji karyawan, dan lain sebagainya. Berikut halaman awal laporan. Yang selanjutnya, user dapat langsung memilih mau dilihat secara bulanan maupun tahunan. Jika bulanan, maka user akan diarahkan untuk memilih bulan yang ingin user lihat bagian pengeluarannya. Dengan output akan tersedia tanggal, jenis pengeluaran, dan total. Di bagian ini user dapat mengedit bagian tanggal, jenis, dan total dari pengeluaran, sehingga bisa terus diupdate secara mandiri oleh user. Dan di bagian akhir juga ada total pengeluaran di bulan tersebut. Selanjutnya, total pengeluaran berdasarkan tahunan. User akan langsung diarahkan untuk memilih tahun yang ingin dilihat totalan pengeluarannya. Dengan output akan tersedia nama bulan pada tahun tersebut, lalu jenis pengeluaran di setiap bulannya, serta totalan di setiap bulannya juga. Dan yang bagian terakhir itu ada total tahunan, yaitu totalan dari seluruh pengeluaran di setiap bulannya. Untuk bagian ini memang user tidak bisa melakukan edit maupun tambah, karena laporan pengeluaran tahunan ini merupakan hasil rekapan dari laporan bulanan user yang bisa user tambah atau editkan. Jadi jika user ingin menambah maupun mengeditkan, itu bisa di bagian laporan pengeluaran bagian bulanan. Selanjutnya adalah laporan pendapatan. Pada menu ini, laporan pendapatan dari toko budidaya dapat dilihat berdasarkan pendapatan kotor dan bersih. Untuk pendapatan kotor hanya terdapat fitur bulanan,
dengan menentukan rekapan pengeluaran dari bulan berapa yang ingin dilihat. Untuk pendapatan bersih, tersedia fitur filter bulanan dan tahunan yang dipilih user, di mana pada keduanya rincian dan totalan dari pengeluaran bersih dari waktu yang dipilih akan langsung ditampilkan. Berikut halaman awal dari laporan pendapatan, di mana pada bagian laporan pendapatan itu akan user bisa pilih pendapatan kotor maupun bersih yang ingin dilihat. Untuk sekarang mungkin kita bisa memilih pendapatan kotor terlebih dahulu, di mana nanti akan langsung diarahkan kepada bulan keberapa yang ingin dilihat oleh user. Dan outputnya ada tanggal dan total transaksi. Di bagian ini user juga bisa melakukan edit serta tambahkan. Dan terakhir ada total pendapatan kotor. Dan selanjutnya adalah pendapatan bagian pendapatan bersih. Untuk pendapatan bersih itu bisa dipilih bulanan maupun tahunan di bagian type-nya. Untuk bagian bulanan sendiri itu seperti biasa juga, user akan diarahkan untuk untuk memilih bulan keberapa yang ingin dilihat pendapatan bersihnya. Dengan output itu akan terdapat tanggal, terus pendapatan kotor, pengeluaran, dan pendapatan bersih di setiap tanggal atau harinya. Di sini user bisa melakukan edit serta tambahkan item baru. Dengan terakhir ada totalan pendapatan bulanan di bulan tersebut. Lalu untuk bagian tahunan, user juga akan diarahkan untuk memilih tahun berapa yang ingin dilihat. Dengan outputnya akan ada keterangan bulan serta pendapatan bersih di setiap bulannya tersebut. Untuk bagian laporan pendapatan tahunan, user itu tidak dapat melakukan tambah maupun edit, karena untuk melakukan tambah dan edit itu bisa dilakukan di bagian laporan pendapatan bersih yang bulanan gitu. Untuk bagian terakhir ada total pendapatan tahun. Selanjutnya, teman-teman, ada menu supplier. Jadi, pada siput atau sistem informasi pada toko budidaya, terdapat menu yang namanya supplier. Pada menu ini, terdapat daftar supplier dan laporan pemasukan barang pada toko budidaya. Untuk laporan pemasukan barang, kita bisa lihat berdasarkan tahunan atau bulanan. Dan menu supplier ini nantinya akan dikelola oleh pegawai toko budidaya bagian gudang yang mengurusi terkait supplier dan pemasukan barang. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan tampilan dari menu utama bagian supplier. Di tampilan utama menu bagian supplier ini terdapat dua menu juga, teman-teman, yaitu daftar supplier dan catatan pemasukan barang. Nah, kalau misalkan user memilih daftar supplier, maka akan diarahkan ke tampilan daftar supplier pada toko budidaya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan tampilan daftar supplier pada toko budidaya. Di sini terdapat kode suppliernya, ada misalkan SP001, SP002, dan ada juga nama suppliernya. Misalkan PT Indomarko Prismatama, ada juga PT Kapal Api Global, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada kontak dari masing-masing supplier itu yang nantinya berfungsi untuk si pegawai pada bagian gudang ini atau yang mengurus tentang supplier menghubungi supplier-supplier yang ada di toko budidaya terkait untuk pemasukan barang. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat juga di sini ada jumlah supplier. Nah, sesuai dengan yang udah ada di atas ini daftar suppliernya, jumlah supplier itu 7 supplier. Ini by system ya, teman-teman. Artinya langsung otomatis dari sistem seperti itu. Nah, di sini juga ada dua fitur, yaitu edit dan tambahkan. Misalkan si user ingin mengupdate atau mengedit data kode atau nama supplier atau juga kontak dari supplier itu, berarti si user bisa klik edit. Ataupun juga misalkan si user ingin mengganti nama supplier atau menghapus, berarti si user bisa klik edit ini, teman-teman. Dan selain itu ada juga fitur tambahkan, yang mana si user ini bisa menambahkan daftar supplier baru. Seperti itu, teman-teman. Nah,
Misalkan juga ya teman-teman, kalau misalkan si user itu dia memilih catatan pemasukan barang, maka akan diarahkan ke tampilan catatan pemasukan barang. Yang ini merupakan tampilan awal catatan pemasukan barang. Teman-teman bisa lihat di sini masih terlihat kosong ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat di sini ada filter by. Kalau misalkan si usernya klik filter by itu, maka akan muncul dua pilihan. Artinya bisa difilter berdasarkan bulanan atau tahunan. Misalkan si user ini filter by bulanan, maka akan diarahkan lagi dia memilih bulan apa. Misalkan Januari, Februari, Maret, atau April, atau Mei, seperti itu. Nah, misalkan si user ini dia memilih bulan April ya teman-teman, maka akan langsung muncul secara otomatis catatan pemasukan barang pada bulan April itu teman-teman, di tahun 2023 itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada catatan pemasukan barang ini terdapat tanggal pemasukan barangnya, terus nama suppliernya, dan juga nomor notanya, seperti itu teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi, di bawah sini ada total pemasukan barang dari supplier. Misalkan di sini ada 7 ya teman-teman, nomor notanya, 7 pemasukan barang dari suppliernya, berarti di sini total pemasukan barangnya 7 supplier. Ini juga sama ya teman-teman, by system. Artinya otomatis dari sistemnya, seperti itu. Nah, terus ada juga dua fitur yang sama kayak sebelumnya, ada edit dan tambahkan. Jadi misalkan si user ini dia ingin mengedit pada bagian tanggal atau nama supplier atau nomor notanya, nah berarti si user bisa klik edit. Atau juga misalkan si user ingin menghapus atau mengubah datanya, si user bisa klik di fitur edit ini. Tapi misalkan jika si user ingin menambahkan lagi pada bagian tanggal, nama supplier, dan nomor nota yang baru, berarti si user bisa klik di tambahkan, seperti itu teman-teman. Nah, itu pada tampilan pada menu supplier ini teman-teman, seperti itu. Baik, kesimpulan dalam sistem informasi penjualan toko budaya ini, dengan adanya siput ini kita dapat mengetahui transaksi pembelian, penjualan, inventory, yang di dalamnya ada stok barang datang dan stok barang habis. Kita bisa mengetahui juga laporan keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran. Serta yang terakhir, kita dapat mengetahui supplier yang digunakan oleh toko budaya ini. Sehingga dengan adanya siput ini, pendataan dapat lebih mudah tanpa perlu menggunakan berbagai aplikasi, berbagai buku, pembukuan yang terkadang perlu mencari ulang dari awal bila membutuhkan data, atau menggunakan berbagai jenis hardware. Sehingga dengan siput ini kegiatan pembukuan dapat lebih mudah. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada kesalahan kata dan maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa lain kali.